Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampuh Adi Mursalin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafiz Iskila. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Di sini saya akan menjawab pertemuan keempat, bab 4. Apa yang maksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran menjelaskan tentang perencanaan. Baca suratnya dan kandungannya. Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turahibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim لا تعلمونهم الله يعلمكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله ويوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan, menyangkut kegiatan apa saja, siapa pelaksanaannya, di mana, kapan jadwalnya, ada beberapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hal. Lalu surah yang menjelaskan tentang perencanaan ialah surah An-Anfal ayat 60. Tadi udah dibacakan. Isi kandungan ialah dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, untuk memerangi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggup. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah al-ramyu atau pasukan pemanah. Demikian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari kuda-kuda yang ditambat, lafar ibats berbentuk mushdar, artinya kuda-kuda yang sengaja disediakan untuk berperang di jalan Allah, untuk membuat takut kalian, membuat gentar dengan adanya persiapan itu musuh Allah dan musuh kalian, artinya orang-orang yang kafir mereka dan orang-orang yang selain mereka, terdiri dari orang-orang yang munafik atau orang-orang yang Yahudi. Itu kalian tidak mengetahui sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalaskan kepada kalian dengan balasan yang cukup. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum di sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dengan memperoleh pencapaian yang maksimal. Pemasaran strategi bisa dalam pada konsep pemasaran konvensional. Peran agama Islam dalam perumusan konsep dan strategi pemasaran Islam hanya sebatas pemasaran metodologi yang banyak dipakai oleh para akademis ekonomis Islam dalam merumuskan konsep pemasaran Islam dalam integrasi ajaran Islam dengan konsep pemasaran konvensional. Soal yang ketiga, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ialah penetapan visi dan misi perusahaan. Visi adalah suatu pandangan yang jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan. Sebagai usaha salam mewujudkan visi yang tidak ditetapkan. Perencanaan strategi pemasaran. Akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar pada strategi pemasaran dalam dunia bisnis. Hal ini dipicu oleh perubahan pola hidup, pola melalui media, terutama media sosial. Yang ketiga, strategi pemasaran dalam Islam.
Pemasaran merupakan aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan secara konsep dan praktik dan strategi pemasaran. Islam sungguhnya tidak jauh berbeda dengan strategi pemasaran konvensional. Yang keempat, menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membentuk dan membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan, selera konsumsi yang disetujui. Mengembangkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran akan membentuk dan menemukan tujuan bisnis dan mengembangkan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Soal yang nomor 4, ada beberapa faktor lain yang diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Kini banyak menggunakan internet sebagai tempat untuk mendapatkan informasi. Perubahan itu menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan dan merencanakan strategi pemasaran menuju dunia maya atau dunia online. Dalam situs eMarketer dinyatakan bahwa pada tahun 2012 di Amerika Serikat iklan yang dipasang di dunia maya maupun mendatangkan keuntungan jauh lebih besar dibandingkan dengan iklan yang dipasang di media cetak dan elektronik lainnya. Duta merek, brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. Dahulu menjadikan seorang artis cantik atau tampan sebagai brand ambassador sebuah produk mampu menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk. Perusahaan atau pemilik produk lebih sering menggunakan para selebgram, seleb Twitter dan selebgram untuk sering menggunakan para melakukan promosi produk mereka. Istilah selebgram atau digunakan untuk orang-orang populer dalam media sosial seperti Twitter dan Instagram. Community tabs yang semakin efektif. Media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat untuk menjalani komunikasi. Jika banyak orang membicarakan tentang suatu produk tersebut menjadi daya tarik bagi orang sehingga maka mencari tahu dan ikut berkomentar. Terjadi komunikasi dua arah dunia pasaran. Kini seorang pemasar dapat mengimbangi antara berbicara, mendengarkan keinginan konsumen, dan mendengarkan konsumen dapat mengetahui feedback dari konsumen sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan produk di masa depan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silahkan dicari dalam Al-Quran yang membahas strategi pemasaran dan bacakan surah tersebut. Pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat kerja keras yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi secara pemerintah dan sesuai atas dasar komitmen. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui prinsip abadi mudarabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Surahnya ialah An-Nisa 29 ayat berbunyi, isi kandungan pada surah An-Nisa ayat 29 ini ialah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara maka dengan cara yang batil. Dan ini mencangkup memakan harta dengan cara pemakanan pencurian, mengambil harta dengan cara penjurian, dan pencarian yang hina. Soal yang nomor 6, coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Ada 3, strategi produk, strategi harga, dan strategi distribusi. Yang pertama ialah strategi produk, bahwa produk yang ditawarkan oleh konveksi beraya memiliki kualitas, desain, yang pelayanan yang terhadap pelanggan. Adapun produk dalam konveksi adalah
seragam sekolah, pakaian, dan olahraga. Yang kedua adalah strategi harga, bahwa produk yang ditawarkan oleh konveksi beraya memiliki kualitas, desain, pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah strategi distribusi. Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Pertanyaan yang ketujuh ialah, jika ada mempunyai usaha, strategi apa yang digunakan untuk memperoleh pangsa besar yang lebih besar? Meningkatkan unit penjualan dengan cara menurunkan harga, membuat barang dan jasa yang lebih baik, menambah lokasi dan staf penjualan agar dapat menjangkau jumlah pembeli yang lebih banyak, menambahkan barang atau jasa, melakukan program cuci gudang untuk barang yang hampir kadaluarsa. Sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Cara mengembangkan strategi pemasaran ialah ada beberapa poin, ialah yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua penentuan posisi pasar, market positioning, strategi yang ketiga strategi memasukkan pasar, market entry strategi, yang keempat adalah strategi marketing mix, yang kelima adalah strategi penentuan waktu, tim strategi, yang keenam ialah pengkajian peluang pertumbuhan. Pertanyaan nomor 9, bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim? Caranya dengan sisi moral. Bila dibandingkan dengan pemasaran konvensional, antara lain adanya keterbukaan, transparansi, kemitraan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang menembus batas ideologi umat manusia sehingga tertarik bersedia untuk bergabung dengan pemasaran Islam. Pertanyaan yang 10, coba Anda baca surah Al-Maidah dan jelaskan kandungannya. Isi kandungan ialah Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang tercekik, yang dipukuli, yang jatuh, yang ditandu, ada yang diterima bintang buas, dan sampai disembelih dengan nama Allah. Pertanyaan yang 11, coba Anda baca surah Al-An'am ayat 100, semoga dijelaskan kandungan surah tersebut. Isi kandungan surah tersebut ialah Allah lalu menjelaskan bahwa ada 8 ekor hewan ternak yang berpasangan atau 4 pasang hewan ternak, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrik sebagai mana kritikan kepada mereka, manakah yang diharamkan Allah antara binatang itu? Apakah yang diharamkan Allah ada 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang dalam kandungan kedua betinanya? Pertanyaan yang 12, kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Produk tersebut bermanfaat apabila memiliki proses produksi yang benar dan baik. Pertanyaan 13, apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk adalah kondisi di mana yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan, setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap produsen selalu berusaha menciptakan produk yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga konsumen memiliki persepsi khusus terhadap produk tersebut. Pertanyaan yang 14, menurut Kotter dan Keller terdapat 5 tingkat produk. Sebutkan dan jelaskan
kelima, tingkat produk. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan tingkat produk. Baik, yang pertama ialah tingkat dasar, manfaat inti, cover benefit, yaitu layanan untuk manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Yang kedua ialah tingkat kedua, pemasaran harus mengubah manfaat inti menjadi produk. Yang ketiga ialah tingkat ketiga, pemasaran harus mempersiapkan produk yang diharapkan. Tingkat yang keempat ialah pemasaran harus menyiapkan produk tambahan, argumen produk. Tingkat kelima ialah produk potensial produk yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan dari surah dalam Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Maksudnya bahwa setiap produk memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau takharah, dan pengajian yang islami sehingga manusia sadar atas dalam suatu produk. Baca al-16 surah Al-Mu'minah ayat 1-3 dan jelaskan kandungannya. Surah Al-Mu'minah ayat 1-3 berbicara mengenai kekinian manusia di hari kiamat, khususnya bagi mereka yang melakukan tindakan curang ketika memakan dan menimbun dalam berdagang. Baca surah An ayat 116 dan jelaskan isi kandungan surah An ayat isi kandungan, dan janganlah mengatakan terhadap apa yang disebutkan oleh lidah kalian yang sering mengambangkan oleh lisan. 18. Baca surah Al-Mu'minah ayat 61 dan jelaskan isi kandungannya. Hai Rasulullah, baik makan makanan yang halal, kerjakan amal yang saleh, amal-amalan yang fardu dan sunnah. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. 19. Menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beberapa contohnya. Yang pertama ialah berdasarkan wujudnya produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa. Yang kedua, berdasarkan daya tahan produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. Berdasarkan penggunaan produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan industri. 20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran atau produk lebar, bauran produk ke dalam, bauran produk kelulusan, bauran produk konsistensi, bauran produk. Produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan menjual tertentu kepada pembeli. Lebih bauran adalah label suatu demikian perusahaan tersebut ke dalam. Bauran adalah suatu bauran produk mengacu pada jumlah seluruh barang. 21. Coba Anda kunjungi Alfamart, Indomaret atau yang tinggal Anda coba hitung beberapa lebar barang produk dalamnya, bauran produk dan pertanyaan 22. Apa yang maksud dengan defensi produk? Kenapa perusahaan perlu melakukan defensi produk? Bagaimana Islam memandang defensi produk yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah dilarang atau dibolehkan? Sebutkan surah Al-Quran mendukung jawaban Anda. Defensi produk adalah suatu strategi perusahaan untuk membedakan produk terhadap produk pesaing. Alasan perusahaan melakukan defensi produk: perusahaan menerapkan perbedaan pada suatu produk yang ditawarkan dengan produk pesaing sehingga dapat dipersiapkan memiliki nilai tambahan oleh pelanggan. 23. Apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pembelaan, penjaminan, dan garansi dalam Islam?
Pengemasan adalah kegiatan perencanaan dan produksi wadah untuk produk. Pelebalan merupakan stiker sederhana yang pada suatu produk atau grafik. 24. Apa yang dimaksud dengan power marketing? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menjalankan power marketing? Baik. Power marketing di sini adalah memanusiakan pelanggan yang terangkum dalam konsep customer contract. Marketing sebagai pengusaha harus mencangkan tujuan berdasarkan visi dan jauh ke depan, membina hubungan jangka panjang dengan lingkungan. Hal tersebut semata-mata dilakukan meningkatkan kepuasan konsumen. Baik, itulah jawaban pertemuan keempat. Cuman ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.